Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam bedah materi presentasi Ustazah Dr. Faiza Roshida, MK-Trop. Kali ini kita akan membedah materi presentasi beliau yang berjudul Melindungi Generasi dari Judol Pinjol Butuh Sinergi. Konten dan narasi dalam video ini juga diedit dan divalidasi oleh Ustazah Faiza Roshida sendiri. Nah, alur penelusuran kita kali ini sederhana saja. Kita akan bagi menjadi 4 bagian. Pertama, seberapa serius sih ancaman judol dan pinjol ini? Kedua, bagaimana racun ini bisa sampai menjerat anak-anak kita? Ketiga, strategi melindunginya di rumah. Dan terakhir, kita akan membuka tuntunan Islam untuk mencari solusi tuntasnya. Kita masuk ke bagian pertama ya, tentang ancaman serius judol dan pinjol bagi generasi kita. Mari kita lihat angka dan realitanya. 3,1 juta jiwa. Bapak Ibu tolong bayangkan, ini bukan sekadar deretan angka 0 di atas kertas. 3.100.000 saudara-saudara kita tercatat resmi terjebak sebagai pemain judi online. Dan yang paling menyayat hati, mayoritas dari mereka ini berasal dari kelompok ekonomi bawah. Mereka yang sedang susah payah berjuang mencari nafkah untuk keluarga, justru terjerumus ke dalam lingkaran setan yang cuma memberi ilusi kemenangan. Dan ini yang bikin dada kita makin sesak. Perputaran uang atau deposit yang dipertaruhkan itu tembus 17,5 triliun rupiah. Itu cuma dalam 1 semester tahun ini loh. Coba kita renungkan. Uang yang harusnya bisa dipakai untuk membeli kebutuhan pokok, memberikan makanan bergizi buat anak-anak, malah menguap begitu saja disedot bandar-bandar tak kasat mata. Ini sudah seperti candu yang merusak akal, menghancurkan keutuhan rumah tangga, dan merampas habis keberkahan hidup umat. Sekarang kita lanjut ke bagian kedua. Bagaimana racun ini mulai menyentuh anak-anak kita, kronologi, dan dampaknya. Sepanjang tahun ini, ada sebuah realita pahit di depan mata kita. Tercatat hampir 200.000 anak dan remaja di bawah umur terjerat transaksi beracun ini. Transaksi yang mereka lakukan secara diam-diam nilainya nyaris menembus 293 miliar rupiah. Dan sebagai orang tua, rasanya ingin menangis melihat fakta bahwa di antara angka itu ada lebih dari 1.000 anak yang usianya masih di bawah 11 tahun. Bayangkan, anak-anak balita dan pra-remaja yang harusnya masih murni belajar mengaji, jari-jari mungilnya malah sudah akrab dengan dosa digital. Dampaknya di lapangan, sungguh nurani kita dibuat merintih. Kasus-kasus ekstrim sudah bermunculan. Bapak Ibu mungkin masih ingat kasus anak SMP di Kokap, Yogyakarta. Anak yang belum balik ini sampai nekat memakai data nik bibinya untuk mencairkan pinjol demi menutupi utang judi. Atau tragedi yang jauh lebih memilukan di Ciputat. Satu keluarga beserta balitanya kehilangan nyawa karena tekanan utang pinjol dan judol. Sebuah keputusan asaan yang sangat fatal. Ini kan jeritan kesakitan dari sistem yang membiarkan generasi kita hancur lebur. Ada ironi yang sangat menyakitkan di sini. Padahal kan, gawai di tangan anak-anak kita itu fungsi idealnya sebagai jendela ilmu, media edukasi, dan alat silaturahmi. Tapi realita kelamnya sekarang, benda sekecil itu dibiarkan berubah wujud menjadi mesin perjudian instan yang candunya mengalahkan segalanya, ditambah lagi dengan budaya FOMO atau rasa takut ketinggalan tren yang pelan-pelan membunuh nalar sehat mereka. Nah, pertanyaannya sekarang yang harus kita tanyakan pada diri sendiri dan para pemangku kebijakan, kenapa sih kemaksiatan digital hari ini makin marak? Kok rasanya mustahil dihentikan? Apa iya ini murni semata-mata karena moral individunya yang rusak? Atau jangan-jangan ada sebuah sistem besar yang secara struktural menyuburkan parasit ini? Mari kita bedah di bagian ketiga, strategi melindungi. Kita akan mendiagnosa akar masalahnya dan membangun lapis preventif. Kita harus memahami kenyataan pahit ini dengan kepala dingin. Akar masalah dari maraknya semua keharaman ini, seperti yang dipaparkan Ustazah Faiza, adalah karena masyarakat dunia saat ini bernaung di bawah cengkraman sekulerisme kapitalisme. Ini adalah sebuah sistem yang dengan congkak menyingkirkan aturan agama dari urusan publik. Dalam kacamata kapitalisme, hukum itu bekerja cuma soal untung rugi dan akumulasi modal. Halal dan haram dari Allah sudah tidak dipakai lagi sebagai standar. Selama judi itu mendatangkan aliran uang, sistem ini akan terus mencari celah untuk memberikan ruang, bahkan kadang melegalkannya dengan berbagai dalih. Karena pijakan dasarnya saja sudah salah, wajar kalau langkah mitigasi selama ini terbukti gagal total menyelamatkan umat. Pendekatannya cuma jalan sendiri-sendiri secara sektoral. Tindakannya juga sangat reaktif. Ibaratnya pemerintah baru sibuk bertindak kalau sudah ada kasus viral. Banyak kompromi sana-sini demi kepentingan ekonomi pemodal. Dan yang paling menzolimi umat, beban perlindungan yang luar biasa berat ini dilempar 100% ke pundak orang tua di rumah. Kita disuruh bertarung sendirian melawan sindikat digital global tanpa senjata yang memadai.
Tapi kita tidak boleh menyerah. Sambil terus memohon ampun pada Allah, lapis perlindungan di rumah wajib kita tegakkan. Nasihat saya sebagai sesama ibu untuk Bapak Ibu semua, pertama, keteladanan itu kunci. Tangan kita sendiri dulu yang harus bersih dari noda digital. Jangan berharap anak akan taat kalau orang tuanya diam-diam masih membuka situs judi. Kedua, jadikan diri kita tempat pulang yang aman. Bangun komunikasi yang penuh kasih sayang. Kalau anak tersandung, peluk mereka, cari solusi bersama. Jangan langsung dihakimi yang justru membuat mereka lari. Dan ketiga, mari bersikap realistis. Secara teknis, kita harus pegang kendali. Terapkan parental control di gawai anak, blokir aplikasi yang mencurigakan, dan jangan pernah memberikan akses dompet digital tanpa pengawasan ketat. Sekarang kita sampai di bagian keempat, sekaligus yang paling esensial, membuka tuntunan Islam. Apa yang sebenarnya seharusnya negara lakukan? Saudara-saudaraku, sekuat apapun kita mengunci pintu rumah, anak-anak kita kan tidak hidup di ruang hampa. Cepat atau lambat mereka akan melangkah keluar. Nah, dalam pandangan Islam, negara itu posisinya bukan sekedar penonton, apalagi sekedar fasilitator aturan. Negara itu penjaga, perisai pelindung umat. Negara punya tanggung jawab utama di hadapan Allah untuk melindungi nyawa, akal, harta, dan kehormatan rakyatnya. Kalau negara lepas tangan membiarkan platform maksiat beroperasi bebas, itu bukan sekedar kelalaian kecil, tapi kegagalan struktural yang kelak akan ditanya pertanggungjawabannya di akhirat. Islam itu mewajibkan hadirnya sebuah kepemimpinan yang sama sekali tidak mau berkompromi dengan maksiat. Langkah yang ditempuh sangat komprehensif, dimulai dari menanamkan akidah yang lurus di sistem pendidikan sejak dini, supaya setiap individu punya benteng rasa takut kepada Allah. Negara juga akan mengerahkan pakar IT terbaik, bukan cuma sekedar memblokir tambal sulam, tapi memutus total jaringan haramnya. Aparat penegak hukum akan menjatuhkan sanksi takzir yang paling tegas dan menakutkan bagi para bandar. Dan yang tak kalah penting, negara akan memastikan urat nadi ekonomi umat itu sehat. Dengan jaminan lapangan kerja yang halal dan kebutuhan dasar terpenuhi, celah keputusasaan yang memaksa orang lari ke judi akan tertutup rapat. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, dari semua pemaparan tadi, kita sampai pada satu kesimpulan iman. Satu-satunya perisai kokoh yang benar-benar bisa menyelamatkan generasi kita secara kafah hanyalah syariat Islam yang diterapkan secara menyeluruh. Pertanyaannya untuk kita renungkan, sudahkah kita ikut memperjuangkan tegaknya perisai tersebut demi masa depan anak-anak kita? Terus ikuti rubrik bedah materi keislaman bersama Ustazah Dr. Faiza Roshida dengan topik dan perbincangan menarik dan mencerahkan lainnya. Semoga Allah senantiasa merahmati langkah perlindungan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.